Hai 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 anak pintar, bagaimana kabarnya pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kalian pagi ini akan belajar lagi dengan Ibu Lilis, yaitu tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Namun, sebelum kita belajar, siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk anak-anak, kita mulai belajar, yaitu pembelajaran 2 ya. Di sini ada percakapan, yaitu apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Nah, di sini ada cerita, yaitu tentang Bagong Kussudiardjo. Nah, nanti kalian baca ya. Itu ceritanya tentang sejarahnya, yaitu seorang sejarah seniman, yaitu Bagong Kussudiardjo. Nah, setelah kalian baca, nanti di sini ada pertanyaannya ya, yaitu tentang bacaan yang tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Nah, gunakan kosakata yang baku ya. Nah, kira-kira apa ya jawabannya untuk nomor 1 ini? Jadi jawabannya adalah Bagong Kussudiardjo seorang seniman serba bisa. Dia lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Atau belajar dia di Akademi Seni Rupa Indonesia, yaitu di Astri tahun 1954. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1958 dia mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Nah, nanti kalian tinggal lihat lagi ya tentang yaitu informasi Bagong Kussudiardjo. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Kira-kira apa ya yang sudah diciptakan oleh beliau ya, mengenai judul-judul karya tarinya. Nah, di sini misalnya entah apa, batik ya, kemudian keris, kemudian reog, kemudian juga tentang Satria Tangguh ya, dan sebagainya. Nanti bisa kalian cari di bacaan yang tadi di atas ya. Kemudian untuk nomor 3-nya, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Nah, ini kira-kira apa jawabannya ya? Nanti kalian misalnya contohnya yaitu yang mengenai tokoh tari dari daerahmu. Misalnya dari seniman topeng, yaitu yang berasal dari Cirebon, yaitu Sujana Arja ya, bisa. Kemudian yang dari Jogja ya juga bisa, yaitu Sasmita Mardawa. Atau mungkin di daerah kalian masing-masing juga silahkan ya, kalian cari tokoh tari dari daerahnya masing-masing. Kemudian perhatikan di sini ya.
Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara pasangan. Nah, jadi tari-tarian ini karena kita banyak sekali ya tariannya. Di sini ada tarian yang dimainkan secara tunggal atau juga yang berpasangan ya, baik itu pasangannya misalnya laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan ya, berpasangannya. Nah, di sini ada tari daerah berpasangan ya. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, kemudian ada tari berpasangan, dan ada tari kelompok. Nah, di sini ada beberapa contoh tari daerah yang berpasangan. Perhatikan gambarnya ya. Nah, contohnya di sini ada tari piring, ya. Ini tari piring, tari yang berpasangan antara laki dan perempuan ya. Tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat ya. Ini juga pada zaman dahulu tari piring dipentaskan pada saat panen ya, sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Nah, tari piring ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan ya, yaitu putra dan putri. Kemudian yang kedua adalah tari serampang 12. Ini juga sama, yaitu tari yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Tari serampang ini yaitu merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti di daerah Sumatera Utara ya, kemudian Sumatera Barat, tepatnya di ranah Minang ya, kemudian di Riau ya. Tari serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Ini diciptakan oleh Sauti ya pada tahun 1940-an. Nah, di sini kemudian contoh lainnya adalah tari payung. Ini ya, tari payung. Tari payung ini juga sama, yaitu berpasangan antara laki-laki dan penari perempuan ya. Payung ini merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan ya, dan menggunakan perlengkapan payung ya, makanya disebut tari payung ya. Ini banyak digunakan oleh penari laki-laki ya. Kemudian busana penari prianya merupakan satu setel baju kecak ya. Kemudian di sini bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian ini berikutnya adalah tari lenggong ya. Ini gambarnya. Tari lenggong ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Ya, ini merupakan tarian ritual persembahan. Lenggong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang, sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang ya, ini sekarang menjadi media hiburan ya. Penari lenggong selalu membawakan kipas sebagai alat bantunya ini ya, kipasnya. Kemudian berikutnya adalah tari jangger ya. Tari jangger. Tari jangger merupakan tari tradisional, yaitu asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri dari atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut jangger. Ini para penarinya menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersahut-sahutan ya.
Itu tari Janggir ini adalah mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna, Wiwaha, Sunda, Upasada, dan sebagainya. Kemudian ada tari Ketuk Tilu. Ya, ini gambarnya ya, tari Ketuk Tilu. Merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Ini menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Kerawang ya. Ini sering dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Kemudian di sini ya, ini terkenal ya pada masa silam, pada masa dulunya ya. Dan sekarang sudah dijadikan sebagai tari Jaipong ya, dibandingkan dengan tari Jaipong. Kemudian berikutnya adalah tari Bangbangan Cakil ya. Bangbangan Cakil ini merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Ini menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kemudian kesatria ini bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan ya. Dan sebaliknya raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong ya. Nah, ini adalah tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian berikutnya yaitu tari Japin. Ya, ini tari Japin ya, gambarnya perhatikan. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Kemudian kita perhatikan lagi, di sini ada tari Gandrung. Ya, lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi atau Jawa Timur ya. Dalam pementasan tarian ini didukung oleh berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, dan nyanyian. Nah, ini ya tari Gandrung ya. Kemudian kita teruskan yaitu ada tari Golek Menak ya. Ini adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ya ke-9 ya. Nah, ini adalah tariannya ya, dan lihat perhatikan gambarnya ini. Kemudian ya, jadi itu adalah jenis-jenis tarian dan banyak lagi ya tarian-tarian yang lainnya. Silakan nanti bisa kalian sebutkan tarian-tarian yang lain yang belum disebutkan di buku ini. Kemudian perhatikan di sini ya, ada kata ayo membaca. Nah, gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya dua orang penari yang menarikannya. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk memastikan sajian tarian yang terlihat indah dan harmonis ya. Jadi yang disebut dengan tarian berpasangan itu bukan hanya tarian laki-laki atau perempuan ya. Jadi nanti dalam pementasannya itu dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus ya. Nah, sekarang perhatikan ke buku. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu,
para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan ya. Nah, ini pernah kita jelaskan ya di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang masa pubertas ya pada remaja. Ini biasanya kalau pada masa pubertas biasanya banyak beraktivitas sehingga kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon ya. Makanya dengan itu kita harus memperhatikan kebersihan badan dan pakaian. Nah, di sini nanti kalian bisa berdiskusi ya, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ya. Boleh kalian cari misalnya di buku ya yang ada di perpustakaan, atau misalnya di buku-buku lain ya. Silakan kalian cari kemudian nanti diskusikan ya. Boleh dengan orang tua kamu diskusikan ya, dengan adik kamu atau kakak kamu ya, atau mungkin dengan teman yang dekat ya. Nah, kita teruskan ya. Ya, coba sekarang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ya. Misalnya menjaga organ reproduksi, yaitu contohnya apa saja? Misalnya memakai handuk yang lembut, kemudian bersih dan tidak berbau ya, atau tidak lembab. Kemudian bisa memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian juga hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain ya. Kemudian pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, itu adalah salah satu contoh atau cara menjaga organ reproduksi ya. Nah, sekarang di sini ada rencana karya ya. Rencana karya di sini ada jenis karya, kemudian ada bahan dan alat, kemudian ada isi dalam karya. Nah, contohnya bagaimana cara pengerjaannya? Misalnya jenis karya, yaitu misalnya poster ya. Kemudian bahan dan alatnya apa? Misalnya kertas karton, kemudian pensil warna atau krayon, kemudian gunting ya, kemudian lem, terus penggaris ya, kemudian gambar clipping ya. Nah, kemudian untuk isi dalam karyanya apa? Misalnya isinya berupa tulisan tentang cara menjaga organ reproduksi. Isi tulisan dipercantik dengan tambahan, misalnya ditempelin gambar yang sesuai dengan peta pikiran yang relevan ya. Nah, itu cara mengerjakan rencana karya ya, seperti itu. Bisa nanti kalian ini diisi ya, jenis karyanya mau apa, bahan dan alatnya apa, kemudian isi dalam karyanya apa ya. Silakan nanti kamu isi ya. Nah, itu ya untuk ini. Nanti kalian juga bisa menyebutkan apa jenis-jenis tari yang ada di daerah atau yang ada di Indonesia ini ya. Nah, anak-anak, untuk belajar pagi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Besok kita ketemu lagi dengan pelajaran yang lain. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan pada pagi ini akan bermanfaat. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.